ngedekno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu rahayu sedayanipun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana undangan yang diluncurkan oleh pengurus Yayasan H3 beserta segenap komunitas H3 yang telah panjenengan terima, muji syukur alhamdulillah panjenengan saged menyempatkan diri meluangkan waktu untuk menghadiri acara yang telah kami laksanakan pada malam ini. Nah, secara singkat nun sewu Bapak Ibu, acara pada malam hari ini kita rangkai sebagai berikut. Yang pertama nanti pembukaan, nanti ada sepatah dua patah kata dari Ketua Yayasan H3. Lajeng ada wedaran apa dan bagaimana sih ketupatan itu dan seterusnya. Terus nanti ada doa, kemudian terakhir disambung kita sebagaimana adat kita budaya Jawa, halal bihalal yang sepuh berdiri duluan dan seterusnya, langsung kita nanti ke ada daharan secukupnya. Seperti itu garis besarnya. Namun sebelumnya saya perlu menyampaikan terima kasih sekali yang dengan kami merasa sangat hormat malam ini telah rawuh di antara kita. Salah satunya ada Bapak Suwarno. Ini istilahnya wong-wong Malang juragane kali. Beliaunya adalah ketua Kepala Dinas Sumber Daya Air, ngoten nggih Pak Pano. Itu yang markasnya di Tumpang nggih. Lajeng ada Bopo Hipo yang mewakili pengurus maupun anggota 3 dan para undangan yang saya hormati. Karena waktu sudah cukup malam, nun sewu, kita sekarang menginjak ke acara sebelum acara sambutan, karena malam ini supaya kita mendapatkan rahmat petunjuk dari Allah Gusti Yang Maha Kuasa, supaya perjalanan ini dituntun, dibimbing ke arah yang lebih baik. Marilah kita menundukkan kepala sejenak menurut agama atau keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih. Kemudian ada sambutan singkat dari Ketua Yayasan H3 yang akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Junaidi. Monggo. Kalau ada Batman, ya aku masuk panggung. Tapi ada yang juga ada yang, tapi semuanya tak rasa mainnya juga bagus semua ya. Nah, ini kadang-kadang saya nggak tahu lagu yang dibawain lagu lama atau lagu baru. Lagu itu kok lama sih terus apa? Jangan Pulusari saya, jangan Pulusari masih main sekarang. Wah, jangan tunggu event kayak gini biasanya diselenggarakan berapa bulan sekali? Wah, sebulan sekali ya. Jadi kita saling ya. Ya, kebetulan hari raya saling memaafkan lahir batin. Iya. Nah, kita saling mengenali, satu-satu belum ada yang kenal ya. Sama Dani tahu, Detol, tahu. Momen di sini pas di alun-alun belum ada ringin, beliau sudah main bass. Oh iya. Kang Ayomi anak-anak muda. Iya. Ayomi. Sharing, yang penting sharing lah. Terima kasih. Tapi yang titip lagi ya, pesan. Seorang entertain ini yang paling berat itu harus latihan. Terima kasih. Oh, kita cuma main solo doang, main luang kalau baru apa namanya buat itu nggak ada artinya. Oh. Selain kita ujian bagi seorang entertain ya, latihan jangan sampai enggak. Iya, Mas. Itu ujian penting, nggak sekedar main doang solo itu nggak ngerti ini sebetulnya. Siap salah. Itu kita bisa belajar di YouTube ya. Tapi latihan yang grup ya, saya bilang grup itu. Nanti dari penelitian ini saya lihat Bobby
Nah ini pelopor ya. Oh, sama Dia Pak punya, Restu. ya punya binal. Kebetulan kita di sini semua berkumpul bersama dalam satu atmosfer bersama Mas Denny, Mas Bayu, Mas Joko, Deddy Lembu, dan Om Anis tentunya, Om Didi, Mas Dian, dan teman-teman yang lain. Luar biasa. Binal ini base-nya pertama itu namanya Oki ya. Itu lama sharing sama aku yang membuat Binal ini saya sering memberikan apa namanya masukan. Teknik bermain aja, Bobby the Sonic. Itu panggilan saya. Kita berdoa semoga Binal melejit lebih tinggi, terbang lebih tinggi. Kita doakan sama bisa membawa nama baik Kota Malang. Siap. Nah, Thank you Om Anis bantunya dan saya rasa tipsnya. cukup untuk ini. Saya sampaikan semoga anak jangan lupa latihan. Oke. Latihan. Dan ini insya Allah kemungkinan setiap bulan sekali ada kita bikin event volume 3, volume 4 dan seterusnya. Nanti instrumennya juga akan melebar. Malam ini bass gitar, bulan Mei keyboard. Nanti ada vokal dan beberapa instrumen lain. Tadi kebetulan putranya Mas Ronald juga perform main klasik gitar, itu luar biasa. Ya terima kasih. Terima kasih, Om Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Dan info berikutnya ada kotak apresiasi malam ini Mas Denny. Oh, iya. Kotak apresiasi info Om Agung. Om Agung, where are you? Om Agung. Wow, di sini ada kotak apresiasi untuk next one akomodasi dan transport, equipment dan lain-lain. Dan nggak lupa juga Om Bobi, di ujung sana itu, di sudut corner sana itu ada garasi sale. Oh, garage sale. Ya, ada mungkin ya. teman-teman yang mau cari simbal bekas atau yang baru, drum bekas, drum baru ada. Ya, itu drum elektrik, ada rebus percussion, apa tadi? Yes. Konga, chimes. Iya, itu Dan- juga ada orang-orang bekas juga nggak bisa itu sekarang. Yes. Dan next ada beberapa alat Mas Denny juga, bukan hanya drum, keyboard atau gitar dan lain-lain. All instrumen gitu. Yo. Next, puncak acara gaduh-gaduh jamsnya, kita mohon undang kembali teman-teman Mas Kecap, Mas Bajar Kecap, Fajar. Mas Abud, Mas Ferry. Next, nanti di sesi tengah ada Om Didi Kompol dan Om Anis tentunya. Waktu itu ntar jam spontan. Dipersilahkan untuk prepare. Oh, ini ada sesi buat hari ini ya. Ini Ya, masa-masanya ini mau adulik. Ya, ntar ada di lagu Chicken itu durasinya 1 jam. Nah, nanti dia langsung ambil drum rolling, drum hijau, langsung drum biru, drum hijau, drum biru itu teman-teman ini. Aku Oke. juga. Oke, siap. Tentunya sama Bang Dede Lembu. Ntar kalau mau jamming vokal Mas Troy juga bisa. Chicken mau dikasih Mau ini gimana? Mas loh Mas Jo. Saya senang ngebas sebenarnya. kecap. Mas Ferry, Mas Abud, dipersilahkan. Terima kasih supportnya. Ini, Nak, kamu siapa namanya? Sorry, lu. Salam kebajikan rahayu. Matur nuwun sanget rawuhipun para bini sepuh, adi sepuh, kadang sepuh ingkang sampun ngrawuhi undangan saking H3. Kawula ngaturaken agunge sih pangat samudra pangaksami. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Matur nuwun sanget wau ingkang dereng disebutaken saking Paseban Purwojati. Matur nuwun rawuhipun saking bapak-bapak Bambu Family, saking alumni PDHM sekalian. Matur nuwun rawuhipun. Menika acara kaping di tahun kedua Kupat Agung, judulnya Ngalap Berkah Kupat Agung, tapi kok kupati alit-alit. Mangke ingkang agung niku maknanipun ingkang badhe dipun sampaiaken pamedhar sabda kita Ki Seto saged apabila disambung Ki Surya
Sinten malih? Mas Arif. Nggih monggo para kadang winasih, para wini sepuh maringi ular-ular tentang makna kupat lontong lebet punika supados keluarga tiga lan para sedulur saged mangertosi tansah remen tresna nguri-nguri adat budaya tradisi leluhur kita sami. Saking kula mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Junedi, makaten para Bapak Ibu, sepatah dua patah kata yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan H3. Ada perkataan atau ada unen-unen yang kita juga sering mendengarnya bahwa wong Jawa ojo lali Jawane. Oleh karenanya berkaitan dengan yang kita rawuhi, kita hadiri pada malam ini, sebagaimana telah kita saksikan ada kupat, ada lontong, ada tulisan macam-macam. Oleh karenanya untuk lebih jelasnya akan diwedar oleh saudara kita yang boleh disebut kalau teman-teman budayawan begitu, praktisi budaya, akan disampaikan oleh Ki Seto. Kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Ulun Basuki Langgeng. Ingkang kula hormati Ketua Yayasan H3, Mas Junet, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Gusti Kang Maha Suci Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir pada malam hari ini, berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memenuhi undangan dari Yayasan H3 dalam rangka nguri-nguri budaya tradisi Jawa. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya rada grogi, rada dredeg ini karena di sini para sepuh sudah hadir semua. Ada Mas Raka Hino, seorang peneliti muda, seorang arkeolog yang malam hari ini juga menyempatkan hadir. Saya medar tentang kupat ini ya rada-rada manek-manek no. Karena apa? Ya mohon dimaklumi karena yang hadir malam hari ini sebetulnya para pendekar. Mboten ateges kula ngajari bebek nglangi, namun karena kula didapuk diminta untuk mengawali terkait dengan medar apa sih tradisi kupatan ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan dan diketahui sebetulnya tradisi kupatan itu menurut beberapa sumber adalah sebuah tradisi yang baru berkembang di abad 16 itu barulah yang namanya tradisi Riyaya Kupat itu berkembang. Karena kupatan sendiri itu sebuah tradisi alkulturasi dari satu adat tradisi leluhur kita yang kemudian diberi nafas Islam di dalamnya. Jadi kupat itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang dibawa oleh ajaran Islam ke tanah Jawa ini, bukan. Karena di dalam pemahaman kita berdasarkan beberapa kakawin yang pernah kita baca di abad ke-9, abad ke-8 dan abad 11-12 sudah menyebutkan tentang apa itu kupat. Kupat kalau bahasa di dalam kakawin itu disebut dengan cipat ya, dan itu masih dipakai di Bali.
bahasa Kipat. Kupat tidak hanya berbentuk seperti ini. Ada 11 macam bentuk kupat, ada 11 macam nama kupat yang fungsinya berbeda-beda. Secara umum kupat dipakai saat itu adalah untuk yang pertama bicara tentang kelahiran. Yang kedua bicara tentang kematian. Yang ketiga bicara tentang tolak bala. Yang keempat bicara tentang pertanian. Nah, fungsi-fungsi kupat digunakan di era itu sebagai satu kelengkapan di dalam ritual keagamaan di era Siwa Buddha. Nah, ketika berkembangnya kupat Islam di tanah Jawa ini, maka kupat masuk dalam tataran tradisi Islami. Makanya ada Kiroto Boso bahwasanya kupat itu dimaknai sebagai ngaku lepat, laku papat. Nah, itu kan sebuah otak atik gaduk untuk memahami tentang apa itu kupat. Tapi pada prinsipnya bahwasanya kupat itu sendiri tidak lepas dari sebuah tradisi yang sudah ada sejak kuno makuno yang ada di tanah Jawa. Sehingga ketika perkembangan Islam di tanah Jawa itu sendiri, kupat tidak pernah ditinggalkan. Nah, maka di dalam esensi memahami tentang Riyaya Kupat, dan kebetulan Mangliawan dan sekitarnya ini mempunyai tradisi yang luar biasa. Dari saya kecil, saya masih hidup di daerah Kebalen, Jodipan. Setiap Riyaya Kupat, penutupan mendit pasti ada pesta khusus. Nah, biasanya kembang api, nggih. Insya Allah malam hari ini juga ada ya. Ada, itu dia. Nah, di dalam alkulturasi Islam inilah yang kemudian kita mengenal kupat sebagai sebuah simbol untuk saling memaafkan. Kupat sebagai simbol laku papat, yaitu tentang ketika sudah memasuki bulan Syawal, 1 minggu setelahnya semuanya harus lebar, selesai. Apa itu selesainya? Tentang hal-hal yang negatif dalam kita yang berhubungan, dalam hal ini ada hablum minan nas, dengan sesama manusia atau sesama makhluk. Harus lebar. Segala kesalahan, segala perselisihan, semuanya harus lebar, harus selesai. Kemudian yang kedua bersifat lebur. Nah, lebur itu berarti saling memaafkan. Kalau sudah saling memaafkan, maka harus labur, yaitu memperbaiki diri. Setelah Syawal ini kita harus saling memperbaiki diri agar tidak mengulang kesalahan-kesalahan kita di tahun sebelumnya. Nah, yang terakhir harus luber. Luber itu apa? Kebiasaan bahwasanya luber itu apa? Saling berbagi. Ya, lek lebaran, lek riyaya ini mesti unjung-unjung ya. Unjung-unjung dengan membawa oleh-oleh. Apa yang dibawa oleh-olehnya? Kalau dulu mbah-mbah itu selalu membawa kupat lepet. Jadi itu oleh-olehnya. Itu menjadi ciri khas ketika riyaya kupat atau lebaran kupat, biasanya 1 minggu. Kalau sekarang sudah tidak lagi mengenal istilah nunggu 7 hari, tapi atau 5 hari sepasar ya, tapi setelah takbir, setelah sholat sudah unjung-unjung ya. Kalau dulu itu dibiasakan adalah sepasar. Nah, itu dijadikan suatu tradisi di tengah-tengah masyarakat atau leluhur-leluhur kita untuk apa? Untuk kita saling bisa mengakrabkan, saling bisa memaafkan, memperbaharui segalanya terkait dengan dosa-dosa sebelum bulan Syawal. Dan yang lebih utama sebetulnya, kupat itu adalah simbol tolak balak. Mungkin yang sepuh-sepuh saya masih yakin biasanya lek riyaya kupat gantung kupat di dhuwur lawang. Itu sebagai simbol tolak balak. Intinya sebetulnya bahwa kupat itu adalah sebuah simbol tolak balak. Maka kalau kita pergi ke candi-candi, ada yang namanya simbol tapak darah kalau nggak salah ya, yang membentuk seperti ketupat, itu adalah simbol tolak balak. Makanya
tradisi leluhur kita, mbah-mbah kita dulu, kalau sekarang insya Allah hanya sebagian kecil ya masyarakat yang masih melakukan. Kalau bikin kupat lepet di bulan Syawal pasti digantung di atas pintu. Nah, kelihatannya saya keliling kemarin 2 minggu ini mboten wonten ya sakniki gini. Ten desa niku lho pun mboten wonten. Tradisi gantung kupat lepet sebagai simbol tolak balak sudah ndak ada. Nah, bahkan Rajakaya kebo sapi niku lek wulan Syawal dikalungi kupat sebagai bentuk simbol tolak balak. Nah, kupat itu sendiri sekali lagi adalah sesuatu yang sudah ditinggalkan jauh sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Nah, inilah hebatnya para wali songo ketika apa yang menjadi tradisi leluhur kita yang belum Islam saat itu tetap digunakan. Walaupun kemudian diberikan nafas-nafas Islam. Jadi tidak meninggalkan tradisi leluhur kita, namun esensi nafasnya yang kemudian menjadi nafas-nafas Islam. Inti daripada kupat itu sendiri adalah ngelebur dosa. Dengan apa? Dengan ngelebur dosa itu maka secara otomatis sebagai satu kekuatan untuk menolak balak. Karena apa? Ketika kita ngelebur dosa, saling memaafkan, maka yang muncul adalah energi positif. Nah, rasa gembira, saling memaafkan, saling mengakui kesalahan, berangkulan, ini menimbulkan energi positif sehingga energi-energi negatif di sekitar kita, balak-balak di sekitar kita otomatis akan menyingkir. Nah, inilah yang kemudian kita pahamkan, harusnya kita pahamkan kepada generasi-generasi muda. Bahwa tradisi-tradisi ini bukan sesuatu yang baru. Ini adalah tradisi yang luar biasa, yang penuh dengan makna. Memang bikin kupat itu tidak mudah. Dulu orang Jawa khususnya wajib bisa bikin ketupat. Nek ora iso gawe kupat dikon ngemut, lah sing sepo-sepo ngertos, mesti guyu. Ngemut glugu. Loh, betul itu. Jadi mak-mak mbah-mbah kula sing niku nek putune ora iso gawe kupat diweden-wedeni. Dikongkon ngemut Bimo lah. Dikongkon ngemut Bimo. Ada kukune Bimo lah itu. Jadi itu sehingga apa? Agar kemudian anak cucu itu paham tentang makna kupat itu sendiri. Bahwa itu sebagai simbol tolak balak dan simbol ngelebur dosa. Nah, ini yang saat ini sungguh disayangkan sudah mulai terkikis. Saya seminggu sejak beberapa tahun yang lalu bahkan keliling ke desa-desa tempat kelahiran saya pun sudah jarang masyarakat yang bikin kupat. Karena mereka tidak paham apa itu kupat. Dianggap sesuatu yang ya wis padha ae lah, nggawe lontong, oh benten nggih. Nah, makanya sedangkan lepet sendiri beberapa literasi menyebutkan itu baru berkembang di era Majapahit di abad-abad 15 sebagai bentuk kuliner. Jadi silep rapet. Nah, silep rapet itu berarti dipendem jeru-jeru. Sama sebetulnya semuanya hanya sebuah simbol di dalam kita memaknai lebaran atau Syawal itu sebagai bulan yang melebur dosa. Jadi segala sesuatu itu harus disilep rapat, dipendem jeru-jeru, disembunyikan dalam-dalam. Apa itu? Tentang keburukan orang lain, tentang kesalahan orang lain karena sudah dilebur dengan saling memaafkan. Sehingga tradisi ini mudah-mudahan tetap bisa lestari dan ini sebenarnya tugasnya H3 dan kelompok penggiat tradisi adat dan budaya seperti Ki Purwadi ini yang punya padepokan, seperti Gus Samiaji, itu yang harusnya saya berharap untuk bisa tetap melestarikan ini, setidaknya bisa memberikan pemahaman-pemahaman tentang apa itu tradisi kupatan yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita. Sebetulnya ingin banyak saya sampaikan. Saya nyatet itu kemarin sebetulnya mau bikin slide. Ini loh bentuknya kupat itu 11 macam bentuknya seperti ini, kegunaannya untuk ini. Tapi karena waktunya terlalu malam dan kemudian banyak
masih banyak kegiatan malam hari ini, sehingga saya cukup sampaikan ini aja. Yang jelas bahwasanya Kupatan sendiri adalah sesuatu kegiatan, sebuah tradisi yang sangat luar biasa, di mana kita diajarkan untuk tansah nyegoro. Nyegoro itu artinya selalu berlapang dada, tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan orang lain ketika sudah saling memaafkan, sudah sama-sama ngaku lepat, sudah melaksanakan laku papat. Nah, sehingga ketika itu sudah terjadi, maka ketika menapak setelah lebaran Kupat, maka menjadi sesuatu yang baru. Dan ibarataken bayi ingkang nembe lahir. Nah, diibaratkan seperti itu. Di dalam tradisi lama juga begitu. Sebetulnya salah satu Kupat yang ada saat ini, salah satunya adalah untuk penanda atau sebagai satu ritual penanda kelahiran seorang bayi. Nah, dengan demikian ada korelasinya, ada tetap yang namanya tradisi walaupun fungsi agak berubah. Tapi yang jelas Kupat adalah sebuah tradisi yang ditinggalkan leluhur kita sejak kuno makuno, bahkan sebelum berkembangnya era Islam di tanah Jawa. Sementara itu yang bisa saya sampaikan sedikit mawon, titik mawon. Kalau itu ngredeg para sepuh sedaya nek sing dugi. Ora bakal nguruki bebek nglangi. Ate kirang langkungipun nyuwun ngapura minal aidin wal faidin. Mugi kita sami tansah dipun paringi kerahayuan. Pengayoman Gusti Kang Murben Dimati bergas waras niring sami salam. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu ulun Basuki langgeng. Sembah nuwun matur Ki Seto. Makaten wedaran saking panjenenganipun Ki Seto selaku salah satu daripada penggiat budaya, ngoten nggih. Sugeng rawuh Mbak Umar. Ketinggalan macet mergini wangi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa H3 ini adalah salah satu komunitas atau yayasan penggiat budaya dan pelestari lingkungan. Karena penggiat budaya ya salah satu kegiatannya seperti ini. Nah, supaya kita-kita yang belum tahu menjadi tahu, yang panjenenganipun para sepuh yang merasa punya juga supaya memberikan kepada kita-kita yang muda-muda yang belum tahu. Oleh karenanya ibarat masakan tadi supaya menjadi sedep tadi yang sudah dibumboni Ki Seto, nyuwun tulung dibumboni malih kalian panjenenganipun Ki Suryo. Kersanipun langkung sedep ngoten wae. Nimbang gak akeh. Kalau dun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pidi sepuh kasepuhan ingkang dahat kawula bekteni. Para kadang kula ingkang melestarikan budaya wonten tlatah Malang Raya. Kajibah kabagyan ing dalu menika raos manah menika panjenengan sedaya makempal. Sedaya kadang-kadang kula sepuh ingkang kinurmatan Mbah Umar Radi Atawis dangu nggih sasampunipun. Mugi bagya mulya kanugrahan saking Gusti lumeber dhateng panjenengan. Amin, amin. Kadang kula pengabdian rumiyin biasa nyekel bedil dan lainnya menika wis saiki nyekele dudu bedil. Mas Surasa, Mas Sugeng dalu.
Inggih. Nggih wonten sakmenika dados pendampingipun. Menawi rumiyin dados pendamping kula. Nggih menika Kang Agus Unyil seger waras Kang. Sajae inggih sedayanipun. Sedaya kadang ingkang wonten sisih kula nggih ngaten menika. Nggih Gus Samiaji ingkang sampun kontran kaonang nika kagungan padepokan ora kaya Misurya kaduwe padepokan. Ah ini. Sanipun nggih Kang Mas Seto kala wau. Sing dalu. Ugi wonten ingkang sisih menika, wah. Iki lek ngarani jare pendamping sing rada medhik ning paling sregep, paling gati. Lek ngomongi ngene, lek ana Rinto mesti ana Ki Surya. Nah, menika. Menika sedaya. Sepindah malih mboten sedaya saged nyebat ning menika penggalih kula raosaken remen dalu menika. Lumantar ingkang ngadaken kanca kula saking H3. Urip huruf Handar Beni. Leres dengan apa semboyannya, apa label yang dipakai H3 itu. Jadi wong urip iku kudu nguripi. Lek wis nguripi apa? Handar Beni. Nah inilah salah satunya. Ya kadang-kadang teman saya yang dari Tumpang tadi banyak katakan adik-adik itu, adik-adik saya. Gak tahu anu sih, gak tahu tumor. Ya kadang-kadang pas wayah ini kini longgar di sini gitu. Nah itulah. Untuk hari ini adalah suatu yang sangat mulia, masih di bulan Syawal. Saya mencoba juga saya campur bahasa saya dengan bahasa Indonesia ataupun Jawa nanti. Saya ketiban ini malah eling Mas Agus ya. Eling kongkon filosofi ketupat suruh jabarke njlentreke ketupat iku piye? Saya sama Ki Seto ini ya juga rodok sak jagung-jagung keringetku kayak sekarang ini. Dulu Mas Agus itu nginternet saya di gedung DPR itu nyampaikan di wali kota. Waduh, ki apa yang tak sampai nopo. Nah, saya menyesuaikan apa yang saya sampaikan dengan situasi yang di sini. Sekarang tentang Wendet dan H3-nya. Tentang ketupat. Bahwa H3 ini yang ditangani luar biasa karena ya tadi H3 pokoknya kudu cedek banyu. Nek gak cedek banyu ora urip. Semboyannya leluhur saya adalah Tirto Perwitosari. Tirto Amerta itu adalah air kehidupan. Karena apa? Sebelum agama aliran lain datang ke Indonesia, ke Jawa Dwipo. Leluhur kita sendiri lokal Jawa itu adalah mereka percaya adalah yang untuk menghidupi adalah tirta atau air. Nah itulah. Makanya ini tentang lingkungan. Bapak yang dikatakan ketupat, kenapa sekarang tradisi itu yang lebih luas, lebih lebar di mengerteni, yaitu bakdo sawal. Istilah bakdo itu sak marinir yoyo sawal. Itu di Mendet ini tradisi sebelum saya lahir saya lihat kalau seminggu sak muruni sawalan mesti ono kembang api dan lainnya, mesti itu sebelumnya juga sudah ada gitu. Nah di sini gadukan dengan kehidupan itu tentang melestarikan dengan alam, menyatunya dengan alam dan berintrospeksi pada diri. Yang pertama, kenapa kupat iku sing digawe teko janur? Yang pertama itu ada janur. Jadi jan itu nur. Jadi mengharapkan sesuatu yang dari nur, dari cahaya, dari Gusti, dari yang menang, dari Gusti Allah, disebut jan dan nur. Diambilnya itu. Lalu janur itu masih lurus dan ada lidinya.
istilah cahaya itu dimanfaatkan dari Gusti Nur itu benar-benar yang masih lurus, masih suci, mengarah kemana itu. Lalu digunakan untuk manusia dengan ketupat ditekuk-tekuk dibentuk papat. Nah disinilah sehingga biarpun ada cahaya dari Tuhan Nur itu, tapi kita masih melakukan hidup ini adalah kesalahan-kesalahan tadi dengan Nur itu. Kadang-kadang memanfaatkan tidak semestinya untuk kehidupan kita. Nah, lalu ketupat yang di sebelah saya ini, neng Malang, saya kemarin mengupasnya apa artinya ketupat kanggone wong Malang. Nah, itu ini ketupat itu papat, pojoke papat itu kalau wong Jawa. Tiga, saya dan neneknya Mas Orin dan semuanya itu adalah berkenaan dulur papat kalimo mancer. Lalu juga nafsu manusia 4 gitu. Nah, disinilah kanggongan itu. Kita godok dulu dalam 1 tahun itu kita adalah melakukan dari dulur papat limo pancer dan 4 nafsu itu kita lakukan semua tanpa rem. Nah, sehingga di situ ada yang baik, kelakuan kita, perbuatan kita, ada yang jelek. Gitu loh. Nah, kupat itu dari situ. Nah, setelah papat itu pasti tidak kosong dengan lipatan janur yang berbentuk ketupat itu. Di situ masih murni, diisilah dengan yang istilahnya beras untuk mengisi ketupat. Karena nanti difungsikan adalah untuk mencernakan dan untuk dimakan oleh manusia. Neng beras tidak beras murni. Manusia itu tidak cukup, wis enak berasnya ya sih enggak. Neng nanti beras itu pasti dikasih dengan apa? Santan. Disinilah. Setelah itu, nah, ketupat sudah jadi dimasak santan, itu masih dicampuri dengan biasanya orang kosongan, orang enak. Si ono gandengane yaitu opor ya. Opor itu adalah nafsu. Tidak cukup kemurnian dan itu kalau tidak didorong dan ning ojo digayake. Makanya manusia kedunungan salah satunya adalah nafsu. Nah, inilah filosofi kupat itu sehingga setelah itu manusia itu karena apa? Dielengke dengan leluhur kita dengan cara kupat itu. Dalam 1 tahun kita berintrospeksi. Manusia itu tidak pernah ngakoni bahwa saya salah nang awake dhewe enggak. Berintrospeksi tidak pernah dalam 1 tahun itulah. Diharapkan dengan secara tidak langsung disuruh, diperintah tapi ngakoni. Lepat ataupun adalah kupat nyuwun pangapura sedaya lepat kula. Inilah untuk berintrospeksi pada diri kita dalam 1 tahun itu. Nah, kupat itu juga kita membuat tidak untuk keluarga kita, tidak untuk kita sendiri. Ananging kadang-kadang harusnya wajib diberikan kepada tetangga. Nah, ini adalah tentang penggambaran dan tentang gimana dijabarkan tadi oleh Ki Seto sudah dijabarkan bahwa memang kupat itu pada abad Daha ya, Kediri ya. Jadi Kediri itu aku tak rodok genano taune gitu loh. Soalnya wong sejarah. Jadi Daha, jadi abad ke-9 itu ya sampai 10. Nah, baru Singosari juga 12 sampai Majapahit. Kegunaan ketupat itu adalah sama. Jadi tadi memang ada 11 kalau di Bali masih berfungsi. Jadi yang satu jenengan roh. Setiap ada ubo rampe sandingan ya gini, mesti ono kupat kecil di dalamnya kupat kecil.
Sedangkan di pintu tidak harus wajib lek sawalan dipasang, tidak. Di situ apapun setelah jenengan bangun omah dan lainnya pasti digantungi kupat kecil. Kupat itu jumlahnya 3. Cilik-cilik telu, warna siji, telu. Itu adalah ngenani tentang kehidupan Triloka, gitu loh. Jadi kalau di Buddha disebut yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Kalau di Hindu sebut Burloka, Burwaroka, Swaroka. Jadi tentang kehidupan awal, tentang kehidupan tengah-tengah, tentang kehidupan sing wis tuwa-tuwa kaya jenengan aku iki kabeh iki. Gitu loh. Ini sering-sering lah. Ojo nyambut gawe, ayo wis wis tuwek tenagane gak ono. Ayolah kita selalu banyak kepada Sang Gusti atau Gusti Allah. Nah, ini pelajaran dari Gus Samyadi. Gitu. Inilah kegunaannya. Jadi kupat itu adalah berintrospeksi, mengakui karena apa? Kita kadang-kadang lupa, aku ngelingno. Manusia itu apapun yang dikatakan, apapun seperti saya ini nggak benar. Saya harusnya tidak mengatakan benar. Salah. Mungkin salah. Kebenaran adalah satu, punya Gusti Allah yang membenarkan. Nah itulah. Makanya kupat itu adalah menyatakan diri kita, pikiran kita, di benak kita untuk seleh, untuk selalu berintrospeksi bahwa kita ini kedunungan lepat. Lalu oleh abad ke-15 tadi yang dikatakan Ki Seto adalah yaitu katanya mangke Jawantai Raden Said. Brandaluka Jaya Ki Surya atau Sunan Jogokali jadi ini Mas Orin. Oh iya. Sudah. Belum? Nah, iki kayak gitu. Sekali salamin enten di sini. Tang Lek. Oh, nah, dari itulah Pak. Jadi segalanya diulang untuk 1 tahunnya itu kita berintrospeksi Pak. Berintrospeksi selain niatan kita, selain kita langsung anjak solo silaturahmi yang wajib tadi hablum minannasnya itu adalah kupat itu mengandung arti itu. Jadi tentang kehidupan kita, laku kita, pelaksanaan introspeksi dalam 1 tahun. Dari segala unsur efek kehidupan kita, serawung kita, sama-sama yang katanya, yaitu Ki Seto tadi, hablum minannas ya Ki Seto ya. Yang hasilnya tadi kita berikan pada, yaitu hablum minallah, Gusti Allah. Nah, inilah kupasan saya tentang malam, terutama Wendit. Jadi Wendit ini dulunya yaitu kalau zamannya Majapahit yang dikatakan Ki Seto abad ke-14. Jadi pada tahun 1342 waktu kunjungan ke daerah Mendit. Di situ masih ada candinya di pemandian Mendit sisi wetan Dewi. Bagus sekali tapi sudah musnah. Itu ada dilakukan serada upacara yang dilakukan sesaji dengan 4 unsur. Dan disitulah kupat itu dimunculkan. Nah, otomatis dengan hadir kata dia apa unsurnya? Jadi tentang air, tentang kehidupan. Meneng banyune anteng. Lah itu dongone mau diantekno, tak basa Jawa kuno gitu. Itu maksudnya supaya air itu tenang. Hidupmu nyontoh air. Air itu berjalan dengan ora kesusu-susu, yo ora lon-lon, manut iline. Dindek. Nah, iki kadang-kadang nek awake dhewe dindek ngamuk. Tapi di situ meneng golek dalan sela-sela. Itulah air. Yang penting adalah sampai pada tujuan apa yang menjadi harapan di dalam hati kita masing-masing. Ini adalah
tentang penjabaran kupat kami ambil secara singkat dari yang tadi yaitu Sunan Kalijogo itulah. Jadi menjabarkan kupat itu jadikan Islam sehingga wis koyok wajib wong Islam sing riyaya sawal mesti lek bakdo lah. Lihat nanti istilahnya bakdo sawal mesti gawe kupatan. Di sini adalah kita. Nah inilah. Nek kita enggak, kupatan itu mek seneng. Nek kupatan mari-mari tapi gak ngerti filosofi simbolisnya tentang kupat iku piye enggak dilakoni meneh. Bahwa nek wis ngakoni lepat salah. Dalam 1 tahun saya hidup, saya gini berusaha lah mengevaluasi dalam hidup kita 1 tahun itu dilongi lah atau bisa dihilangkan yang lepat-lepat itu, yang benar-benar itu kita jalani dan ditambahi kebenaran. Maksudnya kayak iso ini enggak, mari kupatan lepatan sing dirunding tentang Indonesia bakal puruk. Wis meso-meso presiden sing pirang ulan wis negatif. Menterine wis enggak kabeh sing diomong korupsi Indonesia bakal terpuruk ekonomi loh. Kondisi di kerso itu kan juga tidak boleh itulah. Kita seakan-akan benar itu salah. Tetaplah salah. Nyuwun dumateng Gusti Allah, Indonesia itu karena apa? Lek podo introspeksi kita tahu salah kita akan terwujud gemah ripah roh jinawi. Nah, diterusnya bolo-bolo kuwi paham jadi ini ngono. Itu malah saya kemarin mau pasnya gitu. Jadi podo ngerti nih sing dadi pemimpin, sing dadi wis kagem dapuke Ki Seto, Ki Suryo, Ki Bosamiaji, abahku. Ini semua ini senior-senior saya, kadang-kadang aku ngomong ini lancar, tapi gak suka tuh kedapuk, Mbak. Jadi yang gak lancar ya, Mbak. Jadi kayak gitu gitu. Jadi gitu. Inilah harapan saya. Ayo kita jalani introspeksi dengan lepat dulu bahwa kita ini banyak lepat ngoco gede, ngoco penggolo, ngoco dilawai, dikoreksi dia. Soalnya kita ini nggak pernah, ayo jujur lah, kita nggak pernah koreksi awal dewi. Ini sing dikoreksi apa? Nah, ini kok bisa. Asal khusus jujur, masih datang mengenai nyanyi, apa jawabannya? Ya mulut mak, saya senang. Ya mulut masa kerja. Inilah harapan saya. Jadi kalau sudah semacam begini, mengharapkan seperti saya juga gitu. Jadi kelihatan tadi itu saya baca undangan, saya katakan belahan itu dari Mas Ori Perlu. Aku akeh salahin awang bendit. Akeh salahin, aku kudu teko. Sekarang itu barengan di Tumpang itu ada padang bulanan. Nah Tumpang, saya Tumpang ini saya kiris. Oh bolong-bolong ketemu terus jalur sepuro. Aku jalur sepuro kabeh. Nah di sini bendit guru. Wadah aku ya dinta ini memang medit ya. Jalur sepuro hati-hati. Angget bayar utang mulu jadi. Nah inilah muka-muka ya orang medit nggak bayar gitu mungkin. Muka-muka gitu ya. Kawan saya. Nah inilah Bapak. Jadi tadi sudah dijabarkan oleh Ki Seto bahwa dari leluhur itu perkembangannya kegunaan kupat. Yang penting adalah inti dari saya. Ayolah. Sebetulnya untuk pengertian kupat itu enggak 1 tahun aja. Ngenteni sawal jangan. Sewaktu-waktu Anda gitu, seleh. Sewaktu Anda melakukan yang Islam, sholat apapun, ngakoni salah nang Gusti Allah. Saya ini kedudungan salah Gusti. Petunjuk jenengan untuk memberikan kebenaran saya. Monggo tuntunlah saya yang menuju kebenaran. Ngono maksudnya. Saya berbicara tidak akan bercerita tentang sejarahnya, tapi kanggone sekarang kan gitu ya.
Jadi kanggone awak-awak niki gitu loh. Nah, itulah. Jadi gandengan ini tadi dikatakan itu adalah sebagai apa Mas ya? Kuliner ya. Mas itu ya. Lepet kan kuliner ya. Tapi istilah kulinernya tidak kuliner sebagai gandengan kita beli kuliner masakan seperti cakir enggak. Lepet itu sebetulnya produk gede. Terus di dunia aslinya itu selain ketan terus apa itu? Kacang. Nah, yang asli ditaleni gitu. Nah, bapak saya lebih tua. Kalau dulu tuh gede pak, talinya tuh. Kalau sekarang enggak, dilongi lurung. Nah, ini tengah tok. Staples. Ada yang di staples sekarang. Nah, bapak-bapak, itu yang disebut kuliner itu adalah gandengan lepat. Ini ngokowe jalur lepat ngapura saling ngapura lek wis ditaleni telu. Lepat kaya ngono kuwi. Apa wis taleni telu? Dibuntel digulung Ujung. nah ilingo nang kuwi ditaleni nah nanti ditembang mocopate pucung lho pocong kalau dihidup adalah di kitab yaitu Sini Jenar dari salah bukan yaitu sangkan paraning dumadi. Wah, tak jero. Iki wong pinter-pinter to. Dadi aku tak wetok ning cek. Guyu. Jadi sangkan parane. Jadi gitu. Sangkan jenengan itu pertama hidup lahir krocok nganti umur 14 balik, rasane enak, bengok, legi, pahit, nguasno wong ayu. Umur 14 itu adalah sangkan. Paran itu wis tengah-tengah wis nyambut gawe paran sak paran-paran. Dumadiku kembali ke asalnya. Nah, ilingo iku. Dadi menungso iku ojo terus wae. Masalah sik ate balik itu kamu sih suci, kita-kita ini suci, dadi dosa. Ojo umur 14 tahun yang umur 17. Lahiran tahun 70 banyak dididik itu sing ngaku Joko ae. Pancone. Nah, inilah. Lalu setelah itu bekerja sampai umur berapa wis koyo Ki Suryo gini ya wis aja dikandani malas umurku sak mono ya untuk pendekatan diri iso dari wong Islam itu lahir itu fitrah besok meninggalnya itu boleh sangu sing juga fitri atau fitrah atau suci lagi sangkan parah ini dumadi itu adalah lepet sebetulnya gitu dibuntel rapet kisah tau nerangno gitu tadi jadi dibuntel rapet pocongan itu jenengan kurang rapet ya dilokno keluargane ta ora rapet sih ngono kan rapet inilah jadi lepet itu gengiringno ketupat supaya kamu selalu minta maaf udahlah ketemu siapa mohon maaf saya sepurane sing akeh ya galgis nah itu adalah memang ada kedunungan pada diri kita. Itulah tentang filosofi dan tentang simbolis tentang ketupat lepet. Nah, bahkan di situ biasanya nenek orang kita selain diterternoi. Nah, tonggo-tonggo teparo itu biasanya di ngomah itu di kayak apa? Di sandingan. Ada yang tidak dimakan diberikan sandingan kayak ngene kuwi ana jenang jumlahe 7 iki sing teri garwane Ki Seto. Mbak Tara itu ahlinya sandingan. Di sini ada jenang 7. Jadi tingkatan hidup itu mulai padang nanti nang peteng jenange. Jenang putih, jenang kuning, jenang oranye, abang, hijau sampai coklat sampai hitam. Itu enggak jenengan kadang-kadang ditafsirkan arah-arah itu bledeng.
Iku lak kene iki berarti aku teko air suci terus nganti ireng mati elek aku. Wah, aku tak dadi elek sih ngawur ae. Hitam itu adalah kekal dan keabadian yang menuju ke kekalan dari yang baik itu. Nah, itulah digandengno di lepat tadi itu. Yaitu tentang ketupat dan nah, saya tidak akan menjabarkan itu yang penting itu. Dan yang kedua adalah hatiga tadi sangat terkait karena tentang jalurnya semuanya dari alam, hasilnya alam berhasil santa itulah. Jadi alam itu adalah menyatu, kita pun lepat itu jangan kepada manusia aja, ini makhluk Gusti semua itu. Karena apa? Sekarang ojo milokno petani saiki iku kadang-kadang tidak berhasil karena apa? Ya wis tuh garap sawah iku saya kalau dulu ndak. Ati garap sawah ditanduri apa? Nuwun sewu. Nang ibu bumi nuwun sewu terus ana sandingane gede ana ketupate baru digarap dibojo ibu bumi. Karena bumi itu ibu bumi digarap oleh hasilnya api. Nah, dari sinilah keterkaitan sinkritisme, akulturasi semua kehidupan itu adalah jangan diambil melajari Kisuryo itu Buddha, enggak, filosofinya tentang kehidupan itu api, yaitu layu. Karena yang kita bicarakan bukan hablum minallah, bukan kita vertikal dengan Gusti Allah. Itu loh, ini hablum minannas, Gusti Allah menganjurkan untuk silaturahmi sing mengerti tentang hal itu yang dulu sekolah tentang itu yo sastra itu yo tolong dijabarno nang kanca-kanca nang kadang-kadang ini. Jadi kita ini Jawa, ning Jawa Dwipa tadi saya katakan tentang Tirta Perwitasari itu bukannya Mbak Banyu, ning banyu itu adalah sebagai panguripan. 80% diri kita adalah dari air semua. Jadi itulah. Jadi nuwun sewu di sini ini adalah gaya Niki Suryo dengan yo kangen lah setahun gak ketemu. Itu jadi saya itu senengannya tahu kecap Purwosari. Kok menawi lepat nyuwun pangaksami si sawal Ki Suryo akeh dosane dhateng panjenengan sedaya. Nyuwun palila panjenengan nanti ikhlas menapa ingkang lampah pesan kula ingkang lepat dhateng panjenengan boten marnani dhateng manah panjenengan kula nyuwun gunging pangaksami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om ulun pasuki langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah nuwun matur nyenanipun Ki Suryo. Makaten Bapak Ibu tambahan bumbu mugi-mugi saged nyedepaken pertemuan pada malam hari ini. Kita sering mendengar kata aji mumpung itu kadang-kadang jelek, kadang-kadang bagus. Tapi malam ini saya menilai yang bagus. Mumpung ada peneliti muda, itu maksud saya. Ini bidang budaya, arkeolog macam-macam. Nanti saya beri kesempatan kagem panjenenganipun Ki Raka Eno untuk memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu supaya kita selain kita datang untuk bersilaturahmi halal bihalal saling memper dan lain-lain, kita nanti pulang membawa oleh-oleh. Itu harapannya. Semoga akan. Aku menengahin aja. Aku mah disebut Raka Indo nek kuwaget to. Pangling Pak Di. Pangling aku lembu awakmu. Dalam dipun sukani wekdal pinten menit Sak kersa. dalam timing mawon ben boten kebablas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumodalu rahayu 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 Rahayu. saderengipun dalem nyuwun gunging
ngaksami dalem boten nguyahi segara pirose Pak Desur dalem pilih nimbali Pak D mulai alit riyen nimbali Pak D boten HTG Pak Desur wau matur kisah wau matur boten nokok ngulangi bebek nglangi mboten napa malih dalem niki tasih enem sanget tinimbang panjenengan sami ingkang kagungan dadi nurmatan sakmenika ketua di Junet kalian para sepuh ingkang kawula hormati mbok bilih samangke ingkang dalu maturaken punapa tuwin nganggitan dalem boten sami kaliyan pikajengan panjenengan sami tuwin pinakata mancanengipun dhateng mriku saderengipun dalem nyuwun gumepat sami dalem ndamel bahasa Indonesia kemawon nggih nggih dalem pateng kecotot lek ndamel bahasa Jawi salipun boten saged boten lihai bahasa Jawi nggih tadi sudah diulas oleh Ki Seta sudah diulas oleh Pak Desur terkait makna kupat dan lain sebagainya. Saya di sini lebih mengedepankan karena saya diundang sebenarnya saya tidak didapuk untuk bicara. Tidak tahu kok tiba-tiba disuruh pegang nih. Aji mumpung dan saya hanya ingin melihat di sini seperti apa karena bertepatan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, sedulur saya sekalian, terutama yang wilayah Mangliawan. Untuk di kalender Masehi tanggal 13 April ini adalah bisa dianggap sebagai hari jadi atau HUT wilayah Mangliawan yang sekarang jadi kelurahan gitu. Mangliawan desa. Ada berapa dukuh di sini, Bapak-bapak? 5. Ada 5 dukuh, 5 dusun. 4. Berarti masih masuk wilayah kabupaten ya untuk Mangliawan ini. Nah, tanggal 13 itu adalah hari ulang tahun Desa Mangliawan. Ini didapatkan dari mana? Nah, kebetulan Bapak Ibu Keleresan, karena saya ini orang sejarah, saya dulu sekolahnya di jurusan sejarah, lalu saya lanjut di Arkeo dan sejarah, sekarang juga lanjut lagi di jenjang ketiga, saya di Arkeo di UI. Jadi yang saya teliti, yang saya ambil sumbernya, datanya harus data primer. Apa data primer itu? Adalah data asli yang semasa. Sehingga saya bicara di sini hanya dari data yang saya kaji dan data yang saya teliti. Saya tak boleh melenceng jauh dari itu. Yang pertama, saya ingin bahas beberapa di sini adalah terkait nama Mangliawan. Yang kedua terkait HUT itu tadi. Yang ketiga terkait apa-apa yang ada di dalam HUT tadi, termasuk tadi sudah disampaikan oleh kedua senior saya. Data primer yang kita temukan untuk masa sebelumnya, yang pertama ada susastra, ada catatan sejarah. Kalau masa kuno lagi, tulisan itu ada yang namanya prasasti. Kuno lagi, masa prasejarah, tidak ada tulisan. Jadi data tertulis yang sampai di kita itu abad keempat, namanya prasasti. Prasasti ada 3 jenis, ada dari batu, ada dari logam, ada dari lontar. Nah, kebetulan di wilayah jenengan ini, di wilayah Mangliawan ini, ada prasasti ditemukan tahun sakannya 813. Itu prasasti batu. Prasastinya 2. Yang satu bentuknya biasa, batu biasa, cuma dikepras gitu ya, model segi 5. Terus yang satu di belakangnya Ganesha, di belakangnya Arca. Dan prasasti ini bersambung, tidak sendiri-sendiri. Jadi unik sekali di wilayah Mangliawan itu. Prasastinya dikenal dengan prasasti Balingawan. Sekarang ada di Museum Nasional sana dengan kode D103, yang satunya D109 kodenya itu. Nah, di situ diceritakan tentang nama Mangliawan. Ada lagi di beberapa sumber lain di sastra, hanya saya temukan di Tantu Panggelaran. Kalau di prasasti lain ada di Prasasti Wurandungan, ada di Prasasti Muncang, ada di Prasasti Lingga Suntan, dan ada satu lagi Himat Walangit zamannya Majapahit. Tapi yang semasa
yang 4 tadi itu. Nah, nama Mangliawan sudah disebut-sebut sejak abad 9, 813-an, ketika dijadikan Masehi adalah 891 ditambah 78. Tahun itu desa ini yang kita duduki sekarang ini diresmikan. Dan ketika kita ekuivalenkan dari tahun 813 itu diekuivalenkan ke Masehi ditambah 78. Lalu harinya lah ini Bapak Ibu yang kadang kita itu butuh nguri-uri. Saya titip kepada panjenengan terutama yang nguri-uri budaya di wilayah Mangliawan dan sebagainya, jika bisa hari jadi itu jangan hanya diikutkan Masehinya. Kenapa? Karena Masehi ini adalah kalender dari Eropa. Sekali lagi, Masehi adalah kalender dari Eropa, dari Romawi Yunani, sehingga bulannya kita sebut Januari, Februari, Maret sampai Desember. Sedangkan kita orang Jawa, kita punya kalender sendiri, yang mana banyak peneliti menyebut bahwa kalender Saka itu adalah adopsi dari India. Tapi di India tidak kenal yang namanya wuku. Itu anehnya. Kita, prasasti kita itu rata-rata punya wuku Bapak Ibu. Dengan perso nggih wuku nggih, ada 30 wuku. Sehingga ada beberapa penelitian baru yang mengatakan bahwasanya oke, kita serap budaya dari luar, tapi kita punya budaya sendiri yang kita lestarikan. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa di sana. Nah, untuk mencari inti dari kajian-kajian itu, untuk mencari inti dari budaya-budaya itu, kita harus lakukan riset memang. Nah, kebetulan riset yang kita lakukan di wilayah akademik itu menghasilkan beberapa babakan. Salah satunya adalah penanggalan tadi itu. Kalau diketemukan hari jadi Mangliawan adalah tanggal 13 April 891, itu di Masehinya. Lalu di mana tanggal Jawanya? Kalau saya ekuivalenkan, sebetulnya ulang tahun Desa Mangliawan atau model seperti ini, doa bersama dan sebagainya, termasuk harus ada penyucian di beberapa tempat yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dahulu, itu kemarin sebetulnya di tanggal 11 Februari 2025. Nah, itu bertepatan dengan apa? Di prasasinya jelaskan. Jadi dikatakan di sana Isyaka Walu Siki Telu, terus Vaisaka Masa Titi Prati pada Sisu Klapaksya, baru harinya dia. Di harinya itu kalau kita sekarang hanya pakai 5 hari dan 7 hari, tapi orang dulu termasuk saudara-saudara kita di Bali itu masih pakai hari ke-6. Jadi urutan penanggalan Bapak-bapak sekalian, kalau boleh saya ulas itu, setelah tahun itu ada bulan, bulannya sama 12, cuman penyebutannya beda. Kalau kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kalau orang dulu sebutannya memang serap pakai bahasa Sanskrit, cuman nyerapnya ke sini akhirnya diadopsi dengan bahasa Jawa. Kita pakai bulan itu dengan sebutan bulan pertama kita kenal dengan Maga, Palguna, Cetra, Wesaka, Jesta, Asada, Srawana, Badrawada, Asuci, Kartika, Magasira, Posya. 12 ini. Lalu setelah bulan 12 ini, bawahnya lagi ada namanya pekan. Pekan itu kita sebut dengan minggu, 1 minggu 7 hari. Nah, 1 pekan itu sama dengan 1 wuku. Lah ini yang tidak ada di India. Ini yang kita punya itu. Kalender pekan itu kita sebut dengan wuku. Wuku itu ada 30, sehingga ekuivalen hari itu ada 210 selama 6 bulan. Kalau 1 tahun 210 dikali 2. Wuku ini apa aja? Ada 30. Kira-kira ada yang hafal enggak Bapak di sini? Dimulai dari Sinta, Landep, Ukir, Kurantil, Tolu, Gumbreng, Warigatian, Warigalit, Jolong Wangi, Sungsang, Dangulan, Kuningan, Langkir, Madasiha, Jolong Pujut, Pahang, Kerulut. Waktu gunung 30 terakhir. Pahang, Kerulut, Marake, Tambir, Madangkungan, Mahataluye, Manahil, Perang Pakat, Bala, Ugu, Wayang, Pulau Dukut, terakhir baru waktu gunung. Itu 30 wuku. Ini yang kadang kita lupa dengan budaya kita. Padahal itu yang harus kita lestarikan betul tuh, dari nenek moyang kita. Setelah pekan baru turun ke hari. Ada yang namanya Saptawara atau 7 hari.
Kita kenal sekarang kita pakai kalender Masehi dan Arab dicampur jadi satu. Nah, kita punya sendiri nama itu sebetulnya. Kita pakai sekarang Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Kita punya sendiri itu, dan itu dimulai dari hari Minggu. Makanya di hari Minggu itu di kalender kita lihat Ahad. Ahad itu sengaja memang dibuat hari libur, padahal sebenarnya hari paling penting. Makanya diliburkan kerja itu supaya kita ibadah di hari pertama itu. Nah, kita punya hari 7 itu dengan sebutan yang pertama adalah Raditya. Atau anak kalau namanya Raditya atau Adit, berarti ini lahirnya hari Minggu ini. Raditya, Soma, Anggara, Buddha, Raspati, Sukra, Sanaiscar. Kita punya ini tapi kita jarang pakai itu. Kenapa Raditya itu dikasihkan di hari pertama? Karena Raditya sama dengan artinya dengan matahari. Hari pertama adalah hitung matahari muncul, dan kemunculan selalu ada di wilayah timur. Makanya namanya timur selalu Purwo. Purwo itu wiwitan. Kalau di dalam itu kan ada Surabdata 10 Surabdata pitana ing negaripun dita ingkang kaeko adidasa Purwo eko marang sawiji adilinue dasa 10 Purwo wiwitan. Itu selalu itu. Purwo mesti wiwitan. Timur selalu awal. Kenapa? Karena munculnya matahari itu hari pertama. Nah, Purwo itu selalu hari pertama. Makanya kenapa hari pertama namanya Raditya atau Aditya. Lalu kita kenal dengan Satwara. Ini yang kita di Jawa sudah tidak pakai. Apa Satwara ini? Dimulai dari Tunglai. Tunglai hari yang Raswurukung, Mawulu, Paniruan. Kita tidak pakai, tapi saudara-saudara kita di Bali masih pakai sampai detik ini. Kenapa? Hubungannya dengan upacara. Hari terakhir, hari 5 kita pakai. Namanya tetap sama. Dimulai dari hari 5. Dimulai dari Paing, Pon, Wage, Kliwon, Umanis. Kalau sekarang Umanis itu jadi Legi. Nah, dari 6 hari ini tadi, dari wuku itu tadi, ketika kita ekuivalenkan, kita lakukan perhitungan pertanggalan dari prasasti itu, Maseinya ditemukan 13 April 891. Tapi kita jangan lupa kalender aslinya, kalender Jawanya. Diperingati mulai apa itu? Diperingati bulannya bulan Waisaka. Tapi tidak mungkin ketika Waisaka itu disamakan. Jadi diambil wukunya saja. Wukunya wuku apa? Ternyata dari penanggalan Parasi tadi itu ditemukan wukunya namanya wuku Sinta, yaitu wuku pertama. Lalu hari 7, hari 6-nya, hari 5-nya apa? Hari 7-nya ditemukan Anggara. Terus hari 5-nya ditemukan hari Wage. Terus hari ke-6-nya ditemukan namanya Wurukung. Dari ketiga hari ini tadi diekuivalenkan, saya otak-atik, saya hitung ketemu seharusnya kita memperingati semacam ini 2 kali. Kalau Maseinya sekarang, kalau kalender Jawanya atau hitungan Jawanya kita peringati kemarin tanggal 11 Februari 2025. Nah, ke depan saya titip ke jenengan semua, kalau bisa, karena itu pesan dari nenek moyang kita, saya tidak ngarang, pesan itu disampaikan di dalam prasasti yang namanya Prasasti Balingawan. Kita setelah desa ini didirikan dan dikukuhkan, peringatan itu selain ada peringatan pada pendirian hari, termasuk pendirian bangunan suci, juga penduduk wilayah Mangliawan diwajibkan untuk melakukan sedekah bumi pada wuku julung. Nah, di prasasti hanya dituliskan wuku julung gitu. Jadi prasasti yang Ganesha itu kalau jenengan lihat di googling ada prasasti Balingawan itu baris ke-13. Di sana hanya dituliskan julung, tapi diambil yang pertama yaitu Julung Wangi, wuku ke-9. Nah, setiap di wuku itu penduduk Mangliawan minimal harus melakukan sedekah bumi kecil-kecilan. Itu kalau bisa jenengan laksanakan karena itu amanat dari nenek moyang kita di masa lampau. Nah, terkait nama dari Mangliawan sendiri ada banyak di semua prasasti disebutkan, termasuk penelitian saya yang terbaru. Saya dibantu sama Kiseta dan Butara kemarin untuk cari data itu. Sekarang saya munculkan di jurnalnya, baru terbit kemarin di jurnal Sambasana namanya. Jadi wilayah sini terbagi menjadi 2 dulu itu sebenarnya. 2-nya mana? Jadi kalau di masa klasik atau masa kerajaan itu, Malang itu terkenal menjadi 5 watak. Di bawahnya kerajaan itu ada namanya kerakaian atau watak namanya. Jadi habis kerajaan lalu ada watak, dan kita ada 5 watak di sini.
Yang pertama ada watak Kanuruan, ada watak Pagaingan, watak Waharu, watak Hujung, sama watak Tugaran. Sebelah utara itu namanya watak Hujung, sekarang ada di sana desa Hujung. Lalu tengah kota ini dikenal dengan nama Kerakean Kanuruan. Sebelah barat itu dikenal dengan kerakean namanya Kerakean Waharu. Sebelah selatan itu daerah Turen dan lain sebagainya, itu dikenal dengan Kerakean Tugaran. Sedangkan sebelah timur itu dikenal dengan Kerakean Pagaingan. Dari dulu wilayah Malang itu memang sebenarnya sudah terbagi menjadi 4 pasam. Tapi sampai sekarang kan kalau mau bentuk kabupaten bagian utara, selatan, timur, barat itu mana sejarahnya itu mereka masih bingung itu rata-rata teman-teman kabupaten itu. Nah, kita butuh bantu dengan riset-riset terkait. Nah, kebetulan Mangliawan ini adalah salah satu desa yang unik. Satu wilayah desa, tapi administrasinya ada di 2 kerakean. Jadi modelnya kayak desa ini ada di bawah administrasi 2 kota. Misalnya kayak ikut Batu sama ikut Malang gitu. Tapi zaman dulu itu masih berlaku. Untuk apa butuhnya? Untuk meruat jalan yang ada di depan itu. Jalan besar itu Bapak Ibu sekalian itu adalah jalan kuno. Jalan yang benar-benar masih eksis sampai sekarang dan digunakan sebagai jalan poros menuju wilayah timur. Sebenarnya itu adalah jalan suci, di mana itu termaktub yang pertama ada di Negara Kertagama, yang kedua ada di kitab yang namanya Tantu Panggelaran. Jadi di Tantu Panggelaran itu dikatakan Lingira Paduka Batara yang Prabu. Jadi Paduka Batara mengucapkan kepada kita semua, Yata Anakala Nukala, itu adalah anak saya yang bernama Kala dan Anukala. Ateher mering babahan kuluan Rimahameru. Jadi Kala dan Anukala itu ditempatkan di sebelah baratnya dari Mahameru, dan itu ada di dalam Irika Terbabahanika Angaran Ripangawan. Jadi babahan atau pintu masuk itu bernama Panghawan. Panghawan itu mana? Ya Mangliawan ini, ya Balingawan itu. Nah, terus untuk 2 tempat itu di mana? Kita tahu di sini tepat belakang kita itu ada pemandian yang lumayan viral di zamannya ya, pemandian Wendit. Nah, itu dari dulu sudah seperti itu Bapak Ibu. Dan di tengah telaga itu dulu ada bangunan suci. Dan pemandian itu tidak hanya di sini saja, tapi di sebelah utaranya jalan itu juga ada pemandian yang dikenal dengan di Negara Kertagama disebut dengan Bureng namanya itu. Jadi ada 2 telaga itu, disitulah pintu masuk. Makanya kalau tadi Pak Desur mengatakan dulu itu nenek moyang kita selalu mengutamakan tirta atau air, ya memang iya. Jadi pintu masuk untuk masuk ke gunung yang dianggap suci atau yang dianggap dengan Mahameru atau Kailasa yang ada di Jawa itu adalah Patirtan yang ada di Mendit Lanang dan Mendit Wedok. Ya, itu 2 tempat suci atau situs yang hingga saat ini harus jenengan lestarikan sebagai warga Mangliawan. Nah, yang terakhir di dalam prasasti itu dikatakan ketika membuka desa, orang-orang seperti ini jenengan ketika pengemuka agama, pengemuka adat itu ketika diundang di sana dikasih istilahnya di prasasti namanya pasek-pasek. Pasek-pasek itu maksudnya hadiah. Hadiah yang paling tertinggi itu diberikan kepada jabatannya sama-sama kerakeannya, yaitu Kerakean Kanuruan diberikan 4 ma. 4 ma itu apa? 4 masa hitungan masa lampau. Jadi 1 masa itu sama dengan 0,038601 kilo emas. Kalau dijadikan gram kira-kira berapa? Jadikan gram berarti 1 gramnya sekitar 38,6 atau 38,5 lah gram. 1 gram itu sekarang emas kalau kita ekuivalenkan dengan sekarang kan 1 juta berapa itu? 1.900.000, anggaplah 2 juta lah. Itu untuk saksi pertama dikasih ketika ada pengadaan seperti ini, pembukaan desa termasuk pembagian pasek-pasek itu sebesar itu. Jadi 1 orang diberikan sekitar 38,6 dikali 4. Belum nanti yang bawah ada 2 masa, ada 1 masa, ada 3 masa, banyak sekali.
Kita bayangkan berapa APBD dari Desa Mangliawan waktu itu. Sekarang jenengan mengadakan acara seperti ini aja urunan ini. Ada sumbangan dari pemerintah. Asik. Padahal masa lampau sebelum kita didatangi oleh kebudayaan-kebudayaan asing yang sekarang berbaur dengan kita, masa lampau itu kita udah kaya seperti itu, Bapak. Jenengan bayangkan, satu desa ketika dia mendirikan desa, dia harus berkewajiban memiliki harta sekian banyak. Kenapa? Karena dia harus buka desa itu. Volume tak gede no. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, rahayu, dayanipun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana undangan yang diluncurkan oleh pengurus Yayasan H3 beserta segenap komunitas H3 yang telah panjenengan terima, muji syukur alhamdulillah panjenengan saged menyempatkan diri meluangkan waktu untuk menghadiri acara yang telah kami laksanakan pada malam ini. Nah, secara singkat nun sewu Bapak Ibu, acara pada malam hari ini kita rangkai sebagai berikut. Yang pertama nanti pembukaan, nanti ada sepatah dua patah kata dari Ketua Yayasan H3, lajeng ada wedaran apa dan bagaimana sih ketupatan itu dan seterusnya. Terus nanti ada doa, kemudian terakhir disambung kita sebagaimana adat kita budaya Jawa, halal bihalal yang sepuh berdiri duluan dan seterusnya, langsung kita nanti ke ada daharan secukupnya. Seperti itu garis besarnya. Namun sebelumnya saya perlu menyampaikan terima kasih sekali yang dengan kami merasa sangat hormat malam ini telah rawuh di antara kita. Salah satunya ada Bapak Suwarno. Ini istilahnya wong-wong Malang juragane kali. Beliaunya adalah ketua Kepala Dinas Sumber Daya Air. Ngoten nggih Pak Pano? Itu yang markasnya di Tumpang nggih. Lajeng ada Bopo Hipo yang mewakili mujibat da'wat. Allahumma ya mujibat da'wat. Allahumma ya mujibat da'wat. Bibarakati bismillahirrahmanirrahim. Bibarakati bismillahirrahmanirrahim. Bibarakati bismillahirrahmanirrahim. Bibarakati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bibarakati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bibarakati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bibarakati Qur'anil azim. Bibarakati Qur'anil azim. Bibarakati Qur'anil azim. Bibarakati syahrus sawal. Bibarakati syahrus sawal. Bibarakati syahrus sawal. Bibarakati Nabi Muhammad safi'il ummah. Bibarakati Nabi Muhammad safi'il ummah. Bibarakati Nabi Muhammad safi'il ummah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Inni abdukal fakir wa antallahul ghaniyul hamid. As'aluka bi'azamati ayatikal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Antugadha hajati. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun ala Nuhi fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala al-mursalin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Salamun ya hatta matla'il fajr. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yahudus salam.
fahayna rabbana bisalam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, salimna ya Allah, salimna ya Allah, salimna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tim lana bil iman wa tim lana bil ihsan wa tim lana bis sidq wa tim lana bil khair ya Allah, bil khair ya Allah, bi khair ya Allah, bi husnil khatimah ya Allah, bi husnil khatimah ya Allah, bi husnil khatimah ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur bagi pikiran ilahi Gusti Nama Suci, kajian pada malam hari ini telah kita laksanakan secara bersama dengan Nun Sewu, sepertinya juga sangat antusias. Saya belum nampak ada yang ngantuk sepertinya. Alhamdulillah ini semua karena berkah petunjuk bimbingan dari Allah Gusti Kang Maha Suci. Saya kira begitu. Selanjutnya seperti biasanya, karena ini juga merupakan sebuah daripada tradisi kita yang dianggap sepuh atau disepuhkan, nanti kita aturi untuk berdiri di sebelah selatan, lalu ke Nun Sewu, nanti dari kiri saya agak ke belakang tupat, mubeng ke sini langsung Nun Sewu menuju hidangan yang kita siapkan dengan sangat sederhana. Kebetulan kita sudah waktunya juga sudah lapar, mungkin begitu Nun Sewu, sehingga yang di sini tetap kita hanya berdiri saja, yang di sana nyambung. Nun Sewu Bapak itu saat ini dimulai dari sana Bapak. Nanti mubungnya ke belakangnya ketupat ya Pak. Ya biar kelihatan, Nah. Pak Ibu. Nah, langsung muter, langsung nyambung, langsung ke sana. Nah, Pak Ibu mriki mawon. Ya, situ Pak. Nggih, lah nggih. Sampun monggo dipun mulai dari Bapak Ibu ingkang ngagem abrit, mulai langsung ke sini. Radi mundur sedikit Pak Warno. Lah kersane ketupatipun. Nah, ngaten. Nah, ampun. Oh, Pak Julin. Nah, gitu. Ya mubeng langsung ke sini. Loh, Pak Ibu tetap di situ, Pak. Tetap. Ya. Nah, ngaten. Nah. Alhamdulillah. Nah, tenun. Wah. Wah, tenun Bang Mar. Bang. Ayo ki. Ngapunten. Bah, sampun mboten moko to. Romo. Iya, mari ini maceng bareng rek. Iya. Bah, iki. Lah apa melok niki jane aku ngalih. Iya. Sehat, namanya jodoh ki yo. Iya. Enggak.
Iya. Kalau ngadeg ndek kene. Oh iya ora apa-apa to lho. Awas kabel. Ya, Pak Dut. Sama-sama. Oh, Ibu. Nggih. Nggih, Pak. Pak, matur nuwun nggih. Nggih. Nah, ya. Ada Dit. Ya, Pak Warno matur nuwun. Nggih. Rasa